Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zikri Musinal dengan NIM 2211093024. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian motor Highlander dengan rangkaian kontrol dan rangkaian daya. Pertama-tama yaitu motor Highlander atau motor dua kecepatan. Ini dirancang khusus untuk memiliki dua kelompok berbeda. Belitan pertama memiliki 8 pasang kutub P8 dengan kecepatan 370 rpm dengan ujung terminal 1U, 1V, dan 1W yang dihubungkan dengan sumber listrik 3 pas L1, L2, dan L3. Belitan kedua memiliki 6 pasang kutub yaitu P sama dengan 6 dengan kecepatan 425 rpm dengan ujung belitan 2U, 2V, 2W. Nah, bisa kita lihat pada rangkaian itu rangkaian pada motor dirangkai secara bintang-bintang, dan ini sesuai dengan yang saya katakan tadi, dipasang seperti 1U, 1V, dan 1W, lalu 2U, 2V, dan 2W. Nah, untuk cara kerja dari motor dua kecepatan atau Highlander ini adalah terletak pada cara pemasangan belitan statornya. Pada belitan stator memiliki 4 kutub atau 2 pasang kutub utara, kutub selatan, P2 dengan kecepatan 1450 rpm. Belitan stator dihubungkan secara seri aliran listrik dari L1 menuju terminal 1, memberikan arus pada koil pertama. Secara seri masuk ke koil kedua menghasilkan 2 pasang kutub. Terminal 1V terhubung dengan L2 gambar 2A, sedangkan pada stator dengan 2 kutub atau 1 pasang kutub P1 kecepatan 2950 rpm. Belitan stator disambungkan secara paralel. Aliran arus listrik dari L2 menuju terminal 2V memberikan arus pada koil pertama dan koil kedua secara paralel, menghasilkan 1 pasang kutub saja. Dan terminal 1U dari 1V terhubung dengan L1 dapat dilihat pada gambar 2B. Penjelasan saat P2 kecepatan 1450 rpm. Bagian belitan motor terhubung segitiga di mana sumber daya L1 ke terminal 1U, L2 menuju terminal 1V, dan L3 terhubung ke terminal 1W. Sementara ujung terminal 2U, 2V, dan 2W tidak dibiarkan terbuka. Gambar 3, perhatikan tiap fase terdapat 2 belitan yang terhubung secara seri yang akan menghasilkan 2 pasang kutub. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar 3 ini terhubung secara delta, dan pada gambar 4 ini belitan ganda yaitu star delta pada kutub P1. Ya, nah berdasarkan gambar itu sudah kita lihat masukannya dari mana saja. Nah, untuk rumus sendiri itu bisa kita lihat untuk mencari torsi motor, T sama dengan P delta atau T sama dengan P per dalam kurung 2 pi N per 60 kurung, dimana T Nm yaitu torsi motor, P yaitu daya motor, dan M yaitu jumlah putaran motor atau RPM. Nah, mari kita lanjut pada rangkaian. Di sini saya sudah memiliki rangkaian, yaitu rangkaian gabungannya, di mana ini disediakan itu rangkaian
daya, dan di sebelah kirinya rangkaian kontrol. Di sini kita memiliki 3 buah kontaktor, 3 buah lampu, dan 1 buah motor dalender, terus 2 buah thermal overload delay, dan MCB. Di sini kita memiliki MCB 3 pas dan MCB 1 pas, dan beberapa push button. Dan bisa kita lihat, mungkin langsung saja saya uji. Ketika MCB dihidupkan, MCB 3 pas dan 1 pas dihidupkan, bisa kita lihat itu harus langsung mengalir ke push button 1, dan pada rangkaian daya itu harus mengalir pada kontaktor. Nah, ketika tombol 1 ditekan tadi itu, maka motor terhubung secara delta, di mana terjadi motor hidup dengan kecepatan pertama, dengan indikasi hidupnya lampu H1 menandakan motor hidup dalam hubungan delta dengan kecepatan yang lambat. Nah, bagaimana cara kita memindahkan hubungan tersebut ke yang lebih cepat, yaitu dengan menekan tombol S3. Ketika tombol S3 hidup, maka maka terindikasi pada lampu H2 dan H3-nya hidup, dan pada motor sendiri itu menunjukkan angka 2, yang berarti kecepatannya lebih cepat, yaitu 2 kali lipat. Nah, ini juga mengindikasikan bahwasanya motor sudah terhubung pada rangkaian bintang-bintang. Nah, selanjutnya kita akan menguji bagaimana thermal overload relay-nya bekerja, yaitu bisa kita lihat ketika thermalnya ditekan, otomatis semua rangkaian mati, karena ketika beban lebih itu thermal overload relay ini berfungsi sebagai pemutus rangkaian ketika terjadi beban lebih. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.